Selamat datang di Kalijapat Shorebase CNOOC, Southeast Sumatra Limited. Kalijapat Shorebase merupakan fasilitas pendukung operasional CNOOC. Sekilas tentang Kalijapat Shorebase. Kalijapat Shorebase berlokasi di Jalan Ketel Uap nomor 1 Ancol Baru, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Wilayah Kalijapat Shorebase mempunyai luas 6,8 hektar yang terbagi atas 3 bagian, Kalijapat 4, Kalijapat 4B, dan Kalijapat 5. Serta memiliki beberapa fasilitas seperti pelabuhan, gudang utama yang merupakan gudang tertutup, gudang terbuka yang merupakan lapangan terbuka, beberapa workshop, serta lapangan untuk penyimpanan sisa material atau material bekas pakai. Kalijapat Shorebase telah mendapatkan sertifikat ISO 14001 mengenai sistem manajemen lingkungan, sertifikat B3 mengenai izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, dan sertifikat ISPS Code mengenai keamanan kapal dan pelabuhan. Peraturan dan informasi selama berada di Kalijapat. Setiap tamu atau pengunjung maupun karyawan yang datang ke Kalijapat Shorebase wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu pada saat memasuki dan meninggalkan wilayah Kalijapat Shorebase, tamu wajib melapor ke pos keamanan 1 atau pos utama. Setiap tamu yang membawa kendaraan harus memiliki sertifikat uji emisi gas buang yang dikeluarkan oleh CNOOC Kalijapat atau pemerintah, dan kemudian dilakukan pemeriksaan keamanan kendaraan oleh petugas di pos utama. Setiap tamu wajib meninggalkan kartu tanda pengenal berupa KTP ataupun SIM untuk ditukarkan dengan kartu tanda visitor dan digunakan selama berada di area Kalijapat. Setelah melalui pemeriksaan di pos utama, tamu dan kendaraan dipersilakan masuk ke daerah Kalijapat dan diparkir di tempat yang telah disediakan. Tamu wajib menggunakan perlengkapan keselamatan standar minimum, yaitu topi keselamatan dengan tali pengikat dan sepatu keselamatan yang bisa dipinjam dari pos keamanan 3. Setelah tamu menggunakan perlengkapan keselamatan standar, tamu dipersilakan menuju ke ruang tanggap darurat atau ruang rapat untuk mendapatkan penjelasan mengenai kesehatan, keselamatan, perlindungan lingkungan, dan keamanan di area Kalijapat. Sedangkan untuk karyawan yang bekerja di area Kalijapat Shorebase diharuskan untuk melewati pos keamanan 3 untuk melakukan scanning barcode atau pencatatan di komputer sebagai informasi bahwa karyawan tersebut berada di lokasi kerja dan selanjutnya memindahkan T-card dari posisi off duty ke posisi on duty. Selama berada di Kalijapat, peraturan kesehatan, keselamatan, perlindungan lingkungan, dan keamanan perlu diperhatikan dan ditaati. Aturan ini meliputi penggunaan alat pelindung diri minimal selama beraktivitas sesuai dengan standar CNOOC yang meliputi topi keselamatan dengan tali pengikat dan sepatu keselamatan. Sedangkan pada lokasi kerja tertentu, setiap pekerja diharuskan menggunakan sarung tangan, kacamata keselamatan, masker, ataupun pelindung telinga sesuai dengan potensial bahaya yang dapat terjadi. Merokok hanya diperkenankan pada tempat-tempat khusus untuk merokok. Membuang sampah pada tempat yang sesuai dengan jenisnya, apakah limbah berbahaya atau limbah domestik. Dilarang membawa, menggunakan, atau mengedarkan narkotika, obat-obatan terlarang, dan minuman keras. Dilarang membawa senjata api ataupun senjata tajam. Dilarang melakukan tindakan kriminal seperti berjudi, berkelahi, atau mencuri. Selalu berupaya untuk penghematan energi sebelum meninggalkan kantor, seperti mematikan lampu, menutup keran air, dan mematikan komputer. Prosedur saat bekerja. Setiap pekerjaan harus dilakukan oleh pekerja yang kompeten dan direncanakan dengan baik dengan menerapkan sistem izin kerja. Sistem izin kerja ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu izin kerja panas. Dibutuhkan untuk pekerjaan yang menimbulkan panas, api, atau percikan bunga api yang dilakukan di luar bengkel kerja atau workshop, seperti pengelasan, penggerindaan, dan sebagainya. Izin kerja dingin dibutuhkan untuk pekerjaan yang berbahaya namun tidak menimbulkan panas, api, ataupun percikan bunga api seperti pekerjaan di ketinggian.
pekerjaan di tepi pantai yang beresiko terjatuh ke laut. Izin kerja dingin juga dibutuhkan pada pekerjaan dengan bahan kimia berbahaya. Izin memasuki ruangan terbatas dibutuhkan untuk pekerjaan di ruangan yang terbatas seperti pekerjaan di dalam tangki atau penggalian dengan kedalaman lebih dari 1,5 meter. Izin kerja formal dibutuhkan untuk pekerjaan rutin beresiko yang harus dilengkapi dengan standar operating prosedur, seperti pengangkatan barang berat. Setelah izin kerja didapat, pekerjaan diawali dengan toolbox meeting yang dipimpin oleh ketua tim pelaksana pekerjaan untuk menjelaskan proses pekerjaan yang akan dilakukan dan peralatan yang digunakan kepada semua anggota tim agar pekerjaan dapat dijalankan dengan aman. Selama pekerjaan berlangsung, jalankan program STOP, yaitu observasi perilaku dalam bekerja dengan menghentikan dan memberitahu rekan kerja Anda apabila ada perilaku bekerja yang tidak aman dan beri penghargaan atau pujian apabila rekan Anda bekerja dengan aman. Jenis-jenis bahaya yang dapat terjadi di Kali Japat. Berdasarkan tingkat bahaya area Kali Japat termasuk dalam kategori area berisiko sedang, dikarenakan terdapat proses bongkar muat barang, proses pengaturan dan penempatan barang, penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, serta penyimpanan tabung gas oksigen dan asitelin. Bahaya potensial yang dapat terjadi di Kali Japat antara lain, bahaya pada saat pengangkatan dan pemindahan barang dengan kren atau forklift yang dapat mengakibatkan barang terjatuh, bahaya yang dikarenakan tumpahan bahan kimia yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan atau kemungkinan terjadinya reaksi kimia sehingga menimbulkan api, bahaya yang dikarenakan kebocoran tabung gas sehingga dapat menyebabkan ledakan dan api. Bahaya yang dikarenakan penggunaan api, sehingga dapat menimbulkan kebakaran. Bahaya akibat cuaca buruk, seperti badai dan angin kencang yang dapat mengakibatkan alat angkat tidak aman untuk dioperasikan. Bahaya akibat bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami yang dapat menyebabkan kerusakan bangunan. Bahaya pencemaran lingkungan. Bahaya pencemaran lingkungan yang berpotensi terjadi di area Kali Japat diantaranya adalah bahaya yang dikarenakan tumpahan minyak atau bahan kimia di darat yang dapat menimbulkan pencemaran tanah. Hal ini dapat ditangani dengan menaburkan serbuk gergaji untuk menyerap tumpahan tersebut agar tidak meresap ke dalam tanah. Bahaya yang dikarenakan tumpahan minyak di laut yang dapat menimbulkan pencemaran air laut. Hal ini dapat ditangani dengan menggelar oil boom dan menebarkan bantal penghisap minyak sehingga tumpahan minyak tidak meluas. Jenis-jenis keadaan darurat di area Kali Japat. Keadaan darurat di Kali Japat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu keadaan darurat tingkat pertama adalah keadaan darurat yang masih dapat ditangani oleh personil di daerah tersebut, seperti kebakaran ringan dan kecelakaan kerja. Pada saat kebakaran ringan terjadi, siapapun yang menemukannya harus mencoba memadamkan dengan alat pemadam api ringan terdekat. Dan ketika terjadi kecelakaan kerja, setiap orang yang melihat korban harus mengidentifikasi cedera yang ada dan segera memberikan pertolongan pertama dengan peralatan P3K yang tersedia. Keadaan darurat tingkat kedua adalah ketika keadaan darurat mulai meluas atau tidak dapat ditangani oleh personel di area tersebut dan memerlukan bantuan dari tim tanggap darurat. Untuk itu, setiap orang dapat segera menghubungi nomor telepon 8229 Pos Keamanan 1. Pos Keamanan 1 akan melaporkan kepada Head of Kali Japat yang selanjutnya akan bertindak sebagai On-Scene Commander dan mengambil alih komando. Bila diperlukan, On-Scene Commander akan mengaktifkan tanda alarm evakuasi dan menghubungi regu pemadam kebakaran Jakarta Utara. Pada saat ini Tanjung Priuk Emergency Response Team yang merupakan tim tanggap darurat segera mengendalikan kebakaran. Keadaan darurat tingkat ketiga adalah keadaan yang sudah tidak dapat dikendalikan dan segera memerlukan evakuasi. Pada saat ini, On-Scene Commander akan mengaktifkan alarm evakuasi. Bila mendengar suara alarm, maka bergegaslah keluar dan langsung menuju Master Station. Master Station adalah tempat berkumpul darurat. Sesampainya di Master Station, karyawan harus membalikan T-card-nya untuk mengetahui bahwa karyawan tersebut telah sampai di Master Station. Baru kemudian absen dilakukan dan menunggu perintah selanjutnya dari On-Scene Commander. Pada saat ini, security akan melakukan pemeriksaan di area Kali Japat untuk memastikan bahwa tidak ada karyawan yang tertinggal atau karyawan yang mengalami kecelakaan. Pelajarilah dan kenali arah evakuasi dan letak Master Station. Apabila On-Scene Commander mengatakan bahwa keadaan sudah dapat dikendalikan, maka karyawan dipersilakan untuk kembali bekerja. Apabila On-Scene Commander menyatakan lokasi harus ditinggalkan, maka karyawan diminta untuk keluar Kali Japat untuk menyelamatkan diri. Dan On-Scene Commander akan menghubungi Crisis Center CNOOC
pusat di Bursa Efek Jakarta dengan nomor 9911 untuk berkoordinasi dalam pengambilan tindakan selanjutnya. Jika terjadi korban kecelakaan kerja, maka korban kecelakaan kerja akan segera dibawa ke klinik darurat atau emergency clinic untuk perawatan. Dan apabila perlu tindakan medis lebih lanjut, maka korban akan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat atau RSPP. Beberapa fasilitas pendukung yang terdapat di Kalijapat. Emergency Clinic. Klinik ini ditangani oleh seorang paramedik. Pelabuhan kapal untuk keberangkatan maupun kedatangan karyawan lepas pantai pada saat pergantian waktu kerja. Pelabuhan kapal untuk bongkar muat barang. Tempat parkir motor dan mobil baik untuk karyawan dan tamu. Penyimpanan peralatan pompa sumur minyak. Kafetaria. Musola. Ruang meeting atau ruang pusat kendali darurat. Kantor untuk mengendalikan operasi Kalijabat Shore Base. Gudang tertutup untuk menyimpan material kebutuhan operasional yang mudah rusak. Gudang terbuka untuk menyimpan material kebutuhan operasional yang tidak mudah rusak. Bangunan untuk menyimpan sementara limbah bahan berbahaya beracun atau B3. Bangunan untuk menyimpan gas oksigen, asetilin, dan gas lainnya. Bengkel perawatan pengeboran. Bengkel perawatan dan peralatan sumur minyak. Bengkel pengelasan, dan bengkel mekanik. Alat-alat angkat dan kendaraan yang tersedia di Kalijapat. 3 buah crane, 6 buah forklift, dan 2 buah trailer. Demikian sekilas informasi mengenai kesehatan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan, serta profil Kalijabat Shore Base. Perhatikan dan pelajari kembali seluruh informasi yang disampaikan dalam video ini. Semoga informasi tersebut dapat membantu Anda bekerja dengan aman, nyaman, dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan ingat, sebelum melakukan pekerjaan, perhatikan dan pahamilah slogan berikut ini. 5 larangan sebelum melakukan 5 hal. Jangan kerjakan sebelum bahaya dan resiko telah diketahui dan dimengerti. Jangan kerjakan sebelum pengendalian resiko keselamatan telah dipersiapkan dan diterapkan dengan baik. Jangan kerjakan sebelum peralatan keselamatan siap dan dalam kondisi yang baik untuk pekerjaan tersebut. Jangan kerjakan sebelum kondisi tempat kerja dipastikan aman. Jangan kerjakan sebelum memiliki kemampuan bekerja dengan aman. Mari kita taati peraturan ini demi keselamatan, kesehatan, perlindungan lingkungan, dan keamanan kita bersama. Terima kasih.